Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan penuh hormat untuk Bapak yang sedang menikmati masa pensiun dengan tenang. Bapak masih ingat saat muda dulu, saat tubuh terasa capek, atau perut masuk angin pasti langsung cari minyak kayu putih. Hangatnya menenangkan, aromanya khas. Sampai hari ini botol kecil itu masih jadi andalan di rumah kita bukan? Tapi bagaimana kalau saya katakan, ada satu kesalahan yang kini makin sering dilakukan oleh pria seusia Bapak yang diam-diam bisa menyebabkan luka iritasi, bahkan rasa nyeri berkepanjangan di bagian tubuh paling sensitif. Banyak pria usia 60-an mengaku pernah mencoba mengoles sedikit minyak kayu putih di area kemaluan. Alasannya sederhana, ingin hangat, ingin rileks, atau katanya bisa tambah percaya diri saat bersama istri. Ada yang dengar dari teman, ada pula yang iseng coba, karena merasa tidak ada ruginya. Namun sebagai seorang dokter yang sudah lebih dari 30 tahun mendampingi kesehatan pria lansia, saya harus menyampaikan ini dengan jujur, meskipun mungkin terdengar tidak nyaman. Bapak sedang bermain dengan risiko yang bisa meninggalkan bekas seumur hidup. Hari ini mari kita duduk bersama layaknya seorang anak berbicara kepada ayahnya. Saya ingin Bapak benar-benar paham bukan untuk membuat takut, tapi untuk mencegah penyesalan. Karena yang dipertaruhkan bukan hanya kenyamanan sesaat, tapi juga kepercayaan diri dan kesehatan jangka panjang. Kalau Bapak pernah atau sedang mempertimbangkan hal ini, mohon luangkan beberapa menit. Kita bahas bersama dengan tenang, dengan ilmu, dan dengan rasa hormat. Bapak tentu tahu kulit manusia tidak sama di semua bagian tubuh. Kulit di telapak kaki berbeda dengan kulit di kelopak mata. Tapi, tahukah Bapak bahwa kulit di sekitar Mr. P organ vital pria adalah salah satu bagian paling tipis, paling sensitif, dan paling mudah mengalami kerusakan kulit di area tersebut, hanya terdiri dari lapisan epidermis yang sangat halus, dengan jaringan pembuluh darah dan saraf yang begitu rapat. Artinya, apapun yang Bapak oleskan di sana akan lebih cepat terserap. Dan jika zat itu terlalu keras, reaksinya juga akan lebih cepat terasa. Minyak kayu putih, meski berasal dari bahan alami, mengandung zat aktif bernama eukaliptol. Zat inilah yang memberi rasa hangat saat dioles ke tubuh. Di punggung, di perut, atau di dada efeknya, menenangkan bahkan sering membantu meredakan pegal dan nyeri otot. Namun yang sering dilupakan adalah bagian perut, dan dada memiliki kulit tebal dan jaringan pelindung yang cukup kuat. Sedangkan di area organ vital perlindungan itu hampir tidak ada. Saya pernah menjelaskan kepada seorang pasien bahwa mengoleskan minyak kayu putih di sana itu seperti menuangkan air panas ke atas kain sutra. Awalnya tampak baik-baik saja, tapi dalam waktu singkat kain bisa rusak berubah warna bahkan berlubang. Ada pria yang berpikir, kalau hangat di dada menyenangkan, mungkin di bawah juga bisa menambah sensasi. Padahal sensasi hangat di situ bisa berubah menjadi rasa terbakar dalam hitungan menit. Dan kalau sudah terjadi iritasi, bukan hanya rasa nyeri yang datang, tapi juga perasaan tidak nyaman, takut, dan bahkan rasa malu untuk memeriksakan diri. Coba Bapak bayangkan, bagaimana rasanya jika buang air kecil pun terasa perih, atau ketika berhubungan dengan pasangan justru merasa ngilu, bukan nikmat. Apakah itu harga yang pantas dibayar hanya karena ingin coba-coba sesuatu yang belum terbukti aman? Saya paham di usia 60-an banyak pria mulai merasakan perubahan. Tubuh tak sekuat dulu, gairah pun bisa naik turun. Tapi bukan berarti solusinya adalah menggunakan sembarang bahan tanpa panduan yang jelas. Minyak kayu putih memang sahabat keluarga kita. Tapi sahabat pun perlu tahu batas. Dan dalam hal ini batasannya sangat jelas. Jangan oleskan ke tempat yang tidak seharusnya. Masih banyak pria di usia emas yang tidak tahu fakta ini, dan itulah sebabnya kita perlu bicara secara terbuka, agar tidak ada lagi yang menyesal diam-diam, hanya karena mengikuti kebiasaan yang tampak sepele tapi berisiko besar. Saya masih ingat jelas wajah Pak Hasan saat datang ke klinik. Beliau pria sederhana 54 tahun, pensiunan guru dari Temanggung. Biasanya datang untuk cek tekanan darah atau nyeri lutut, tapi kali ini ekspresinya berbeda, ada ragu, ada malu, tapi juga ada rasa tak nyaman yang ingin segera diceritakan. Dok, saya mungkin ceroboh katanya pelan, tapi saya cuma ingin merasa lebih hangat dan segar. Saya kira aman-aman saja, suaranya terdengar ragu seperti menimbang apakah hal ini pantas dibicarakan antara malu dan butuh bantuan.
Pak Hasan bercerita beberapa minggu sebelumnya ia mendengar obrolan di warung kopi dekat rumah. Seorang teman berkata bahwa mengoles sedikit minyak kayu putih di area vital bisa membuat tubuh lebih kuat dan hubungan suami istri terasa lebih hangat. Malam itu Pak Hasan coba, hanya setetes katanya. Awalnya memang terasa hangat, tidak ada masalah. Bahkan beliau merasa lebih percaya diri. Tapi 3 hari kemudian mulai muncul kemerahan. Seminggu setelahnya rasa perih tak tertahankan muncul saat buang air kecil. Kulit di sekitar organ vital pun mulai mengelupas halus seperti terbakar sinar matahari. Saya segera melakukan pemeriksaan. Hasilnya jelas iritasi kontak karena bahan kimia dalam istilah medis disebut dermatitis kontak iritan ringan. Untungnya belum parah, tapi Pak Hasan harus menghentikan semua aktivitas seksual, mengoleskan krim penyembuh setiap hari, dan menjaga area tersebut tetap bersih dan kering selama 2 minggu. Yang lebih berat bukan hanya rasa nyerinya, tapi beban psikologisnya. Beliau berkata, "Saya malu dok, kalau istri tahu bisa marah. Tapi saya hanya ingin membahagiakan beliau." Saya duduk mendekat dan berkata pelan, "Pak Hasan, Bapak tidak sendiri. Banyak pria seusia Bapak yang ingin tetap sehat dan berdaya. Tapi jalan yang dipilih harus aman. Tidak semua nasihat dari warung kopi bisa diterapkan ke tubuh kita." Beliau mengangguk pelan. Sejak itu, Pak Hasan rutin berkonsultasi tidak hanya soal tekanan darah, tapi juga soal kesehatan pria secara menyeluruh dengan tenang tanpa rasa malu. Saya membagikan cerita ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi supaya kita semua belajar niat baik harus ditemani dengan pengetahuan yang benar. Karena luka fisik mungkin cepat sembuh, tapi luka batin dan rasa malu sering butuh waktu jauh lebih lama. Sejak kecil, kita sudah akrab dengan minyak kayu putih. Waktu demam, ibu mengoleskan di dada. Saat perut kembung, dipijat ringan di sekitar pusar. Bahkan ketika masuk angin, hangatnya membuat badan terasa lega. Minyak ini hampir ada di setiap rumah Indonesia, dari desa kecil sampai kota besar. Tapi seperti obat lain, minyak kayu putih memiliki tempat dan batas penggunaan. Ia bermanfaat, iya, tapi tidak bisa digunakan sembarangan, apalagi di area yang sangat sensitif seperti organ vital. Mari kita bahas apa sebenarnya kandungan dalam minyak kayu putih zat. Aktif utamanya adalah eukaliptol, dikenal juga sebagai cineol. Senyawa ini punya sifat menghangatkan, melemaskan otot, dan kadang memberi efek relaksasi ringan. Sangat cocok untuk punggung pegal sendi yang kaku, atau otot betis setelah kerja berat di kebun. Namun eukaliptol juga bersifat cukup kuat terhadap jaringan tubuh. Ketika digunakan di kulit tebal seperti punggung atau lengan, efeknya ringan dan bermanfaat. Tapi, jika dipakai di kulit tipis seperti sekitar kemaluan, ia bisa menyebabkan iritasi kimia. Bukan karena produknya jelek, tapi karena lokasinya sangat sensitif dan tidak cocok untuk itu. Secara medis, penggunaan eukaliptol di area genital memang tidak dianjurkan meskipun hanya setetes karena lapisan kulit di sana terlalu tipis dan sangat mudah bereaksi. Pernah ada pasien yang bertanya, "Kalau saya oles di dada, rasanya nyaman. Kenapa di bagian bawah malah terasa seperti terbakar?" Saya jawab begini, karena Bapak tidak bisa menyamakan antara kulit perut dan kulit organ vital. Sama-sama kulit tapi ketebalannya berbeda. Sensitivitas sarafnya pun tidak sama. Hal inilah yang sering luput dari perhatian. Kita pikir, karena aman di satu tempat, pasti aman juga di tempat lain. Padahal tubuh punya wilayah-wilayah yang perlu perlakuan khusus. Minyak kayu putih tetap bisa jadi sahabat. Tapi sahabat pun harus tahu batas. Mengoleskan di tempat yang salah bukan hanya menurunkan manfaatnya, tapi bisa menjadi awal dari masalah yang tidak diinginkan. Karena itu sebelum mencoba sesuatu yang katanya baik, mari pahami dulu logika tubuh kita. Tidak semua rasa hangat berarti menyehatkan, dan tidak semua tips dari mulut ke mulut cocok untuk tubuh lansia yang lebih rapuh dari dulu. Saya sering mendapat pertanyaan seperti ini di ruang praktik dok. Kalau cuma sekali 2 kali apa benar-benar bisa berbahaya? Atau kalau rasanya enak dan tidak ada luka berarti aman dong ya? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar, apalagi jika efek awal yang dirasakan adalah hangat dan nyaman. Tapi mari kita lihat dari sisi kerja tubuh. Kulit di sekitar organ vital pria,
khususnya pada penis memiliki struktur berbeda dibandingkan dengan bagian tubuh lain. Ia mengandung lebih banyak pembuluh darah kecil, lebih banyak ujung saraf dan lapisan pelindungnya jauh lebih tipis. Ini yang membuat area tersebut sangat responsif, tapi juga sangat rentan. Zat seperti eukaliptol dan mentol yang ada dalam minyak kayu putih termasuk dalam kelompok senyawa terpene. Ketika senyawa ini menyentuh permukaan kulit, ia menembus lapisan atas dengan cepat. Di area seperti punggung ini memberi rasa hangat yang menyenangkan. Tapi di area sensitif proses ini bisa memicu reaksi berlebihan pada saraf dan pembuluh kapiler. Apa yang bisa terjadi jika dilakukan berulang? Saya pernah menangani 4 pasien lansia. Dalam 6 bulan terakhir semuanya datang dengan keluhan mirip gatal, kulit mengelupas, sensasi panas, tak tertahankan hingga rasa perih saat buang air kecil. Setelah diperiksa, ternyata semuanya rutin mengoleskan minyak kayu putih di organ vital mereka. Dengan tujuan berbeda, ada yang ingin relaksasi, ada yang berharap meningkatkan performa. Satu pasien dari Pekalongan bahkan sempat mengalami mati rasa ringan selama 2 minggu. Ia bilang, "Saya tidak merasakan apa-apa di bagian itu, Dok, seperti kebas." Diagnosisnya reaksi iritasi kimia berkepanjangan yang memengaruhi saraf sensorik lokal. Memang tidak semua orang mengalaminya, tapi risikonya jelas meningkat seiring bertambahnya usia. Pada pria di atas 60 tahun, jaringan kulit cenderung lebih tipis, lebih lambat sembuh, dan lebih mudah bereaksi terhadap bahan kimia. Yang perlu Bapak ketahui, efeknya pun tidak selalu muncul tiba-tiba. 2 hari pertama mungkin terasa biasa saja, hangat bahkan menyenangkan. Tapi masuk hari ketiga, kulit bisa mulai menunjukkan tanda-tanda gatal ringan kemerahan halus atau rasa sedikit tidak nyaman. Jika kebiasaan ini terus dilanjutkan hari ke-5 hingga ke-7, biasanya gejala mulai terasa jelas perih saat buang air kecil, kulit mengelupas, dan kadang muncul rasa panas menusuk seperti terbakar ringan. Kalau Bapak mulai merasakan tanda-tanda seperti ini, kulit terasa lebih panas dari biasanya, muncul gatal ringan perih saat buang air kecil, atau kulit tampak kemerahan, meski sedikit, itu sudah cukup sebagai alarm dari tubuh. Jangan tunggu sampai muncul luka terbuka atau mati rasa, karena itu justru bisa jadi tanda saraf sudah terganggu. Lebih cepat dihentikan, lebih cepat sembuh dan lebih tenang. Bapak menjalani hari-hari bersama keluarga. Jika Bapak mulai merasakan gejala seperti gatal halus perih saat buang air kecil, kulit memerah, atau mengelupas meski sedikit, itu sudah cukup menjadi alarm tubuh. Jangan abaikan, jangan tunggu sampai terlambat, hentikan sekarang juga sebelum kondisi makin memburuk. Saya pernah menemui pasien lansia yang rutin mengoles setiap malam selama 2 minggu. Ia datang dengan keluhan penurunan sensitivitas dan berkata bahwa saat bersama istri pun, ia tidak merasakan apa-apa. Bukan karena usia, tapi karena jaringan sarafnya terganggu akibat pemakaian berulang. Kalau dibiarkan lebih lama, efeknya bisa melebar. Luka ringan bisa berkembang menjadi peradangan menahun. Bahkan dalam beberapa kasus, saya temukan pasien mengalami penurunan ereksi ringan yang tidak langsung pulih, karena jaringan saraf di area tersebut terganggu cukup dalam. Ini bukan cuma soal rasa nyeri atau malu. Ini bisa memengaruhi hubungan suami istri, rasa percaya diri, bahkan kualitas hidup secara menyeluruh. Dan semua itu dimulai dari kebiasaan kecil yang kita kira aman. Jadi jangan tunggu sampai parah. Kalau Bapak mulai merasakan tanda-tanda awal seperti itu, hentikan segera. Tubuh kita tahu cara memberi peringatan dan tugas kita adalah mendengarkannya sebelum semua jadi makin sulit dipulihkan. Terakhir ini hal yang sering terlupakan. Tidak ada satupun jurnal medis atau lembaga kesehatan yang menyarankan pemakaian minyak kayu putih di area genital. Bukan untuk stamina, bukan untuk sensasi, dan jelas bukan untuk penyembuhan. Kalau Bapak merasa butuh bantuan untuk merasa lebih baik atau lebih bertenaga, solusinya ada, tapi harus lewat cara yang benar. Tubuh kita tidak bisa dibohongi, dan ia akan selalu merespons apapun yang masuk, termasuk yang niatnya baik, tapi jalannya salah. Daripada mencoba sesuatu yang hanya katanya bagus, tapi belum jelas keamanannya lebih baik, kita pilih jalan yang sudah terbukti aman dan bijak, sesuai dengan cara kerja tubuh. Setelah tahu risikonya, mungkin Bapak bertanya, kalau begitu, apa tidak ada cara yang aman untuk membuat tubuh lebih nyaman atau menjaga performa pria usia 60 ke atas? Pertanyaan ini sangat penting, dan jawabannya ada.
Bahkan ada banyak cara yang jauh lebih aman, lebih efektif, dan sudah terbukti secara klinis tanpa harus bereksperimen dengan minyak atau ramuan yang belum jelas manfaatnya. Solusi pertama dan paling mudah adalah menggunakan pelumas berbasis air. Di apotek tersedia banyak pilihan pelumas lubrikan yang memang dibuat khusus untuk organ intim. Bukan hanya aman, tapi juga menjaga kelembaban alami, mencegah iritasi, dan bahkan bisa membuat hubungan suami istri lebih nyaman. Pelumas ini tidak mengandung eukaliptol mentol atau bahan-bahan panas. Ia dirancang untuk kulit yang sensitif dan bisa digunakan baik oleh pria maupun wanita. Jika digunakan dengan tepat, tidak akan menimbulkan efek samping bahkan pada kulit lansia yang sudah lebih rapuh. Yang kedua, jika Bapak merasa kurang bertenaga, mudah lelah, atau gairah mulai menurun, solusinya bukan di luar tubuh, tapi dari dalam. Saya sering menyarankan pasien saya untuk menjaga pola makan bergizi, konsumsi kurma telur kampung, madu asli, dan jahe merah. Rajin berjalan kaki pagi hari minimal 20 menit. Cukup tidur dan hindari begadang. Menjaga komunikasi terbuka dengan pasangan. Dalam beberapa kasus, masalah performa pria bukan berasal dari fisik semata, tapi dari pikiran yang lelah, tekanan emosi, atau stres karena merasa sudah tua. Padahal banyak pria usia 60-70 tahun masih sehat, aktif, dan mampu memberikan kebahagiaan untuk pasangan mereka asal tahu cara merawat diri dengan benar. Dan yang tak kalah penting, berani berkonsultasi ke dokter. Banyak pria lansia merasa malu membicarakan topik ini. Mereka simpan sendiri keluhan, diam-diam mencoba berbagai ramuan, dan akhirnya datang ke dokter ketika masalah sudah parah. Padahal jika sejak awal dibicarakan, solusi medis bisa ditemukan tanpa harus menunggu muncul luka atau rasa perih. Saya sering katakan pada pasien, merawat organ vital di usia lanjut itu bukan soal kejantanan, tapi soal menghormati tubuh yang sudah menemani kita puluhan tahun. Kalau Bapak ingin merasakan kembali kenyamanan, ingin tubuh tetap hangat tanpa risiko, ingin hubungan tetap harmonis dengan pasangan, mulailah dari hal yang sederhana dan aman. Karena tidak ada gunanya sensasi cepat kalau akhirnya menimbulkan rasa sakit. Dan tidak ada kebanggaan dari coba-coba jika akhirnya membuat kita menyesal diam-diam. Tubuh Bapak berharga, dan ia layak dirawat dengan ilmu, bukan sekadar insting. Sebab tubuh Bapak bukan untuk diuji, tapi untuk dihormati dan dijaga setelah puluhan tahun setia menemani langkah hidup. Banyak pria di usia 60-an yang lebih perhatian ke jantung, ke gula darah, ke lutut yang nyeri, tapi justru lupa merawat bagian tubuh yang satu ini. Padahal organ vital bukan hanya soal fungsi seksual. Ia adalah bagian dari kesehatan menyeluruh, dari harga diri, dan dari rasa percaya diri kita sebagai pria. Merawatnya tidak perlu rumit. Cukup dari kebiasaan sehari-hari asal dilakukan dengan konsisten dan penuh kesadaran. Setiap pagi setelah mandi, pastikan area tersebut dibersihkan dengan air hangat. Jangan gunakan sabun yang terlalu keras atau wangi menyengat. Kulit di sana tidak butuh busa tebal atau wewangian. Yang dibutuhkan adalah kelembutan dan kebersihan. Kalau area terasa lembab setelah beraktivitas atau berkeringat, jangan dibiarkan terlalu lama. Keringat yang menumpuk bisa memicu iritasi atau jamur. Cukup keringkan dengan handuk bersih dan jangan digosok keras. Ingat, kulit di sana lebih tipis dibanding bagian tubuh lain. Bapak juga bisa mulai memperhatikan pakaian dalam. Gunakan bahan katun yang mudah menyerap keringat dan tidak terlalu ketat. Banyak pria tidak sadar bahwa celana dalam yang sempit bisa menekan aliran darah, menyebabkan suhu naik, dan memicu ketidaknyamanan dalam jangka panjang. Kalau suatu hari Bapak melihat warna kulit berubah, muncul rasa gatal atau bau tidak biasa, jangan anggap remeh. Tubuh kita selalu memberi sinyal saat ada yang tidak beres. Dengarkan, dan jangan menunda untuk bertanya ke dokter. Saya pernah menemui seorang pria dari Magelang, datang karena ada bercak kemerahan yang tak kunjung hilang. Ternyata selama 3 bulan ia pikir itu cuma iritasi biasa akibat celana. Namun setelah diperiksa, kondisinya membutuhkan penanganan medis karena sudah berkembang menjadi infeksi ringan. Untungnya bisa sembuh total. Namun beliau hanya bisa berkata pelan, "Seandainya saya periksa lebih cepat." Merawat organ vital bukan sesuatu yang memalukan. Justru itulah bentuk tanggung jawab seorang pria terhadap dirinya sendiri.
Di usia emas, kita tak lagi mengejar kesan gagah. Yang kita cari adalah rasa nyaman sehat dan bisa menjalani hari-hari dengan tenang tanpa gangguan dari tubuh sendiri. Dan semua itu dimulai dari perhatian kecil yang dilakukan setiap hari. Bapak mungkin sudah melewati masa-masa bekerja keras di sawah, membawa beban berat menyekolahkan anak-anak, dan menahan banyak rasa sakit tanpa pernah mengeluh. Sekarang tubuh ini sudah memasuki fase yang berbeda. Ia tidak lagi minta digempur, melainkan minta dijaga. Organ vital pun demikian. Ia pernah menjadi simbol kekuatan dan kepercayaan diri. Tapi di usia sekarang yang dibutuhkan bukan lagi pembuktian, melainkan perhatian. Dan perhatian itu tidak muncul dari coba-coba mengoles bahan panas, melainkan dari pemahaman akan batas dan kebutuhan tubuh sendiri. Jangan biarkan rasa ingin tahu sesaat membuat Bapak menyesal bertahun-tahun. Kalau memang ingin merasa lebih sehat, lebih percaya diri, ada cara yang aman. Dan kalau masih ragu, silakan bawa pertanyaan itu ke ruang praktik dokter, bukan ke warung kopi. Kalau Bapak merasa video ini bermanfaat, mohon bantu kirimkan ke saudara tetangga atau teman sebaya, siapa tahu mereka juga sedang melakukan hal serupa tanpa sadar risikonya. Dan kalau Bapak ingin tahu lebih banyak tentang cara menjaga kesehatan pria di usia 60 tahun ke atas, silakan subscribe dan ikuti terus channel ini. Karena sehat bukan datang dari keberanian mencoba, tapi dari keberanian bertanya sebelum terlambat. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Bapak selalu sehat, damai, dan tenang menjalani hari-hari emas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.